Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom my family, apa kabar? Kami berbahagia kita semua masih bisa beribadah online lagi pada hari Minggu ini. Dan minggu pertama bulan Agustus, berapa banyak yang takjub karena penyertaan Tuhan. Sudah selama 7 bulan dan kita memasuki bulan yang ke-8 di tahun 2021. Berapa banyak yang percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itu yang sanggup membawa kita sampai nanti ke penghujung tahun 2021. Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih setiamu nyata buat setiap kami Tuhan. Selama 7 bulan kau telah menyertai kami di tahun 2021 dan kami percaya memasuki bulan yang ke-8 ini di minggu yang pertama ini Tuhan. Kami percaya ada kelepasan yang Tuhan sediakan buat setiap kami Tuhan. There is the freedom in the presence of God. Ada kebebasan, ada kelepasan dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat ini saat kami beribadah online, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Kami mau siapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami berikan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya barang siapa tinggal tenang dan mendengarkan suara Tuhan, ia akan terluput aman dari kedahsyatan malapetaka. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami boleh fokus untuk mendengarkan suara Tuhan bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Melalui pujian penyembahan, melalui firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, ucapkan syukurmu pada Tuhan. Mari sembah Dia. Mari angkat pujian baginya. Nyanyikan nyanyian baru baginya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. 1 minggu lagi boleh berlalu karena Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sayang sama setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih sayang-Mu. Buat penyertaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu. Buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar mulut kami terus mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan dalam keadaan apapun yang kami hadapi saat ini. Kami mau terus puji nama-Mu. Kami mau terus sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Allah Roh Kudus. Biar ada kuasa dalam setiap ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada pengharapan baru dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, kekuatan kami. Tuhan, bukit batu kami, kubu pertahanan kami. Allah penyelamat kami. Allah gunung batuku, tempat aku berlindung. Allah perisaiku, tanduk keselamatanku. Kota bentengku, aku sembah Engkau Tuhan. Allah yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah ada kekuatan yang baru saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah
goyah sebab kasih-Mu yang menyertai setiap kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, kami tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kami percaya. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari umat Tuhan angkat tanganmu serukan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu lembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Sebab itu kami puji nama-Mu Yesus. Engkaulah kekuatan, Kaulah kekuatan kami Yesus. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, kami tak akan goyah Tuhan. Langkah kami teguh sebab Kau bersama-sama dengan kami. Mari bangkitkan iman-Mu, serukan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertai. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya Kau. Tak terselami kasih-Mu buat
naungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Allah keselamatan kami percaya. Jalan bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami tidak takut, kami tidak goyah, sebab Engkau beserta kami. Mari umat Tuhan terus nyanyikan, serukan namanya, Immanuel.
percaya Engkau Allah Immanuel, Amin. Allah yang selalu beserta dengan kami, Amin. yang tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Kami tetap memuji Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang kami percayai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus. Dan seluruh jemaat Tuhan berkata, amin. Sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Kita mau deklarasi Pentakosta yang ketiga dengan antusias Bapak Ibu Saudara. Amin. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan haleluya. Sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Biarlah kita orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur sebagai tanda kita mengasihi Tuhan Yesus. Mari persiapkan persembahan saudara dan kita akan berdoa bersama-sama. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, aku bersyukur saat ini Engkau masih memberikan aku kesempatan
untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan lewat gereja ini. Aku mau memberi karena aku mengasihi Tuhan dan aku mengasihi gerejamu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan aku percaya Engkau akan memenuhi segala keperluanku sesuai dengan kebesaran kasih karuniamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi. Shalom saudara, inilah Tabga Weekly News. Mari mengawali hari bersama dengan Tuhan dalam persekutuan bersama dengan saudara seiman dalam Morning Blessing GB Tabga Radio 10. Setiap hari Senin sampai Sabtu secara virtual melalui Zoom Cloud Meeting dengan meeting ID 88621055744 dan passcode Fajar 10. Morning Blessing akan dimulai pukul 4.45 setiap paginya. Oleh sebab itu jangan sampai Anda terlambat bergabung setiap harinya. Bagi Anda yang tidak bisa bergabung melalui Zoom, Anda juga bisa mengikutinya secara live di YouTube channel GBI Tabga. Buku Sarapan Pagi volume kedua telah tersedia. Anda bisa membelinya secara online di Tokopedia dan juga Shopee. Caranya, cari toko online shop tersebut di atas, kemudian cari toko Insight Unlimited, dan kemudian ketik Sarapan Pagi. Maka Anda akan menemukan buku tersebut dan bisa langsung membelinya. Pendaftaran kelas KOM seri 200 telah dibuka, dengan syarat sudah lulus KOM seri 100. Kelas ini akan dimulai pada bulan Agustus 2021 secara online. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi PDP Sang Putra Immanuel Duha di nomor 0813 7025 0946. Demikianlah Tabga Weekly News. Mari terus lakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Stay healthy dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami umat-Mu, dari ibadah ini Tuhan kami berdoa membawakan Indonesia, bangsa yang kami kasihi di hadapan Tuhan. Kami meminta belas kasihan Tuhan buat Indonesia, pengampunan Tuhan buat Indonesia atas segala dosa pelanggaran bangsa kami. Sebab pengampunan-Mu memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat Indonesia, kami perkatakan damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Dari ujung Aceh sampai Papua dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menopang pemerintahan kami. Buat Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Buat wakilnya, buat seluruh menteri yang ada. Pemerintah pusat sampai kepala daerah. Kami percaya tangan Tuhan yang menyertai mereka. Ada kuasa, ada pengurapan, ada hikmat dari Allah. Memampukan hamba-hamba-Mu menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Keluar dari resesi ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, keamanan atas bangsa kami. Berkati seluruh tim keamanan, TNI Polri yang ada. Tuhan memampukan mereka berjaga-jaga atas bangsa kami. Kami juga berdoa buat seluruh tim medis Tuhan. Mereka yang menangani para pasien-pasien COVID. Kami percaya melalui tangan-tangan mereka Tuhan. Ada kuasa mujizat kesembuhan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa dengan otoritas dan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan atas Indonesia, pandemi COVID-19, resesi ekonomi, diamlah, tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tetap berkatakan ya Tuhan, bahwasanya pemulihan, kesembuhan, kebangunan rohani pasti terjadi atas Indonesia lewat gelombang Pentakosta yang ketiga. Penuaian jiwa-jiwa terjadi. Biarlah setiap lutut akan bertelut menyembah Yesus. Semua lidah akan mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan. Engkau Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Bahwasanya Indonesia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari gembala pembina kami. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo.
dengan Ibu Hermin. Kami berdoa ada perlindungan Tuhan, kuasa darah Yesus menutup bungkus hamba-Mu, juga seluruh keluarga besarnya. Pengurapan-Mu Tuhan, otoritas, hikmat, wahyuan terus berlimpah buat gembala pembina kami, menuntun kami umat-Mu yang besar ini Tuhan. Engkau pakai gembala pembina kami beserta keempat wakil gembala pembina untuk mempersiapkan kami Tuhan menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan. Amin. Kami juga berdoa Bapak buat gembala rayon kami yang kami kasihi, Bapak Hani Andis dan Ibu Vera Tuhan, seluruh keluarga besar mereka. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menopang senantiasa, ada darah Yesus yang menutup bungkus senantiasa. Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, pengurapan, umur panjang buat hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat bahwasanya pemulihan, kesembuhan, mujizat terjadi atas Indonesia, atas kota Batam. Kami umat-Mu dipersiapkan menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan kami perkatakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa sebab Engkau Allah yang menepati janji-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak akan goyah melangkahkan kaki kami Tuhan. Kami mau terus melangkahkan kaki kami menuruti setiap perintah Tuhan. Dan kami berdoa Engkau tuntun langkah kami Tuhan. Sebab kami percaya kalau Engkau tidak beserta dengan kami, maka kami tidak mau berjalan. Tuntun setiap kami Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari umat Tuhan nyanyikan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuntun setiap kami Allah Roh Kudus. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Masuk dalam setiap penggenapan janji-Mu Tuhan. Dengan melakukan segala perintah Tuhan. Oh Yesus, tuntun langkah kami. Pimpin langkahku setiap waktu. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Berjalan dalam Tuntun roh kami Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan. Kami terus berjalan sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kami. Mari angkat tanganmu nyanyikan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Pimpin
berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam mengikuti tuntunan Tuhan sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom my family. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Karena kami sudah meninggalkan bulan Juli tahun 2021 dan kami boleh memasuki hari Minggu pertama di bulan Agustus. Terima kasih Tuhan kalau kami melihat kembali ke belakang kami. Ada begitu banyak hal dan peristiwa yang terjadi. Namun kalau kami masih boleh bernafas dan masuk bulan Agustus ini, satu hal yang kami percaya, Engkau punya rencana yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu nyatakanlah kiranya isi hatimu, pesan-pesanmu buat kami. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hambamu. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami untuk terus melangkah melewati tahun 2021 ini yang penuh dengan berbagai kesulitan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Baik saudaraku, mari kita buka bersama-sama Ulangan pasal 29. Kita akan baca ayat yang ke-29. Ulangan 29 ayat 29. Demikian firman Tuhan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Haleluya. Saudara, ini adalah bagian terakhir dari khotbah Musa ketika umat Tuhan sedang bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian setelah mereka melanglang buana 40 tahun di padang gurun. Nah, Musa menyampaikan pesan-pesan terakhir ini dan biasanya pesan-pesan terakhir itu adalah sesuatu yang terpenting. Karena Musa sendiri tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan dia masuk bersama-sama bangsa itu ke negeri yang dia janjikan itu. Nah saudara, jadi pada intinya Musa tuh mau katakan begini. Nanti ya kalau kamu sudah menyeberang masuk ke dalam tanah perjanjian, maka perhatikan baik-baik, Tuhan akan menghadapkan engkau kepada dua pilihan. Pilihan seperti apa itu? Di pasal 28, pasal sebelumnya, Musa katakan begini, ada dua pilihan Tuhan perhadapkan kepadamu. Yang pertama, jika kamu taat dan mau melakukan segala ketetapan dan perintah-perintah Tuhan Allahmu, maka kamu akan menikmati berkat dan perlindungan Tuhan kemanapun kamu pergi. Intinya seperti itu. Tapi ada pilihan yang kedua. Dikatakan sebaliknya, jika kamu memberontak dan tidak taat, maka kutuk demi kutuk akan menimpa kamu. Dua pilihan. Nah saudara, dua pilihan itu tentu saja menimbulkan pertanyaan dalam hati seluruh bangsa itu. Pertanyaan tentang masa depan anak cucu mereka akan seperti apa. Apakah nanti anak cucu mereka itu akan taat dan hidup di dalam berkat, ataukah mereka nantinya akan memberontak dan kemudian hidup di dalam kutuk. Nah saudara, menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itulah, maka dalam pasal 29 ayat 29, Musa ingatkan dua hal ini. Bahwa ada hal-hal yang tersembunyi, yaitu bagi Tuhan. Tuhan sembunyikan. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan nyatakan. Itu adalah bagi kita dan bagi anak cucu kita sampai selama-lamanya. Tujuannya apa? Kenapa ada yang bagian dia sembunyikan, ada dia nyatakan? Ayat ini berkata supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat itu. Semua firman Tuhan itu. Artinya saudara, ada hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan. Tetapi ada hal-hal yang masih Tuhan harus rahasiakan dari kita.
Tujuannya supaya kita melakukan seluruh firman Tuhan. Tidak sebagian-sebagian, tidak pilih-pilih, tapi melakukan seluruh firman Tuhan. Nah saudara, tidak heran seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini yang Anda tidak bisa temukan jawabannya seperti apa. Karena itu Tuhan izinkan supaya imanmu muncul. Itulah yang dimaksud dalam 2 Korintus 5 ayat 7 yang berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, melihat artinya Anda sudah tahu. Tetapi iman itu artinya engkau tidak tahu apa-apa. Karena Tuhan masih merahasiakannya. Makanya saudara, ada banyak pertanyaan kita yang mungkin kita tidak temukan jawabannya. Oh, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu jawabannya atau dia tidak mau menjawab engkau. Melainkan ia sengaja merahasiakannya supaya oleh karena itu imanmu menjadi makin dewasa. Nah saudara, saya bersyukur karena sekalipun banyak hal Tuhan rahasiakan, tetapi tidak semua hal. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan anggap penting bagi kita dan bagi anak cucu kita. Itulah yang Dia nyatakan. Nah saudara, jadi sebenarnya untuk memahami apa itu iman Kristiani yang sesungguhnya, kita harus menggabungkan kedua prinsip ini. Yaitu iman itu adalah percaya kepada apa yang Tuhan masih sembunyikan. Tetapi iman juga itu percaya kepada janji-janji yang Tuhan sudah ungkapkan bagi kita. Nah saudara, saya menemukan minimal ada 7 hal yang Tuhan nyatakan dan 7 hal juga yang Tuhan sembunyikan dalam hidup ini. Tidak Dia berikan jawabannya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, pertanyaan mengenai masa depan anak-anak cucu kita. Saudara, saya yakin tidak seorang tua pun yang tidak memikirkan masa depan anak cucu mereka akan seperti apa. Apa yang akan terjadi pada mereka di kemudian hari, apalagi ketika mereka mulai beranjak dewasa. Sebagai orang tua, kita pasti akan mulai bertanya-tanya dalam hati kita, akankah mereka menikah nanti satu saat? Siapa sih yang nanti akan menjadi pasangan hidup mereka? Apakah mereka kelak di kemudian hari akan bahagia? Apakah menantuku nanti akan mengasihi aku? Apakah mereka akan sukses nantinya? Apakah mereka juga akan bisa melahirkan anak cucu bagiku dan lain-lain sebagainya. Nah saudara, dan tidak satupun dari kita yang akan diberitahu oleh Tuhan jawaban pertanyaan ini. Kenapa? Sebab itu adalah hal-hal yang menjadi rahasia milik Tuhan. Supaya Anda dan saya hanya fokus melakukan segala firman Tuhan. Nah saudara, dan atas pertanyaan yang satu ini, Tuhan tuh hanya menyatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 39, Dia berkata begini, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bahwa Allah kita akan setia kepada anak cucu kita, sama seperti Dia setia dalam hidup kita. Bahwa apa yang Ia janjikan kepada kita, itu juga berlaku bagi anak cucu kita. That's it, hanya itu yang Tuhan kasih tahu. Saya tidak perlu tahu hari ini apa yang akan terjadi dan dialami anak cucu saya nanti. Saya tidak perlu tahu itu hari ini. Saya hanya perlu berdoa supaya Tuhan memberikan kepada mereka masa depan yang terbaik. Tapi satu hal yang saya percaya, Allah yang setia, yang sudah bilang bahwa Dia akan memegang tanganku dan menuntun aku, maka demikian pun Ia akan melakukan bagi anak cucuku nanti. Dia yang tidak pernah mengecewakan aku selama ini, Dia pun tidak akan mengecewakan anak cucu saya juga nantinya. Dengan apa yang Tuhan nyatakan ini,
maka saya tidak perlu meragukan dan tidak perlu terus bertanya-tanya seperti apa masa depan anak cucuku nanti. Kedua, pertanyaan, kenapa kok aku bisa mengalami penderitaan seperti ini ya? Orang lain enak-enak, aku kok mengalami penderitaan seperti ini? Saudara, saya yakin semua orang pasti pernah menanyakan pertanyaan yang sama. Ketika pada titik tertentu dalam hidup ini, kita akan bertanya, Tuhan, mengapa semua penderitaan ini menimpa aku? Tuhan, mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang berantakan seperti ini? Tuhan, kenapa penyakit ini datang menimpa saya? Tuhan, kenapa peristiwa mengerikan itu terjadi kepada anak-anak saya? Nah saudara, Anda menanyakan itu mungkin sudah bertahun-tahun, tapi tidak menemukan jawaban. Kenapa? Karena Tuhan masih tetap merahasiakannya. Dan apa yang dirahasiakan Tuhan, itu adalah milik Tuhan. Jangan engkau rebut. Yang Dia mau kita lakukan saja segala firman-Nya yang Dia nyatakan kepada kita. Yaitu Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dengan pernyataan Tuhan ini, maka percayalah, apa yang sedang kita alami penderitaan sekalipun tidak akan melebihi kekuatanmu. Bahkan itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan di depanmu. Maju terus, jangan terjebak kepada pernyataan seperti itu. Ketiga, pernyataan tentang, aduh nanti kalau aku mati kayak mana ya? Bagaimana cara kematianku nanti? Apalagi hari-hari ini saudara, ada begitu banyak orang yang sahabat handai tolan kita, baru kemarin kita WA-WA-an apa kabar baik, tiba-tiba kemarin dengar, wah udah masuk rumah sakit kena COVID. Lalu kemudian 2 hari 3 hari kemudian kita dapat berita dia sudah dipanggil Tuhan. Dan kita melihat foto-fotonya bagaimana hanya dibungkus dengan plastik kayak ikan pindang, kemudian dimasukkan tanpa acara ibadah dan sebagainya. Sangat mengerikan, dan itulah yang menjadi pertanyaan banyak orang hari-hari ini. Apakah aku akan mati seperti itu ya, gimana ya? Nah saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin kita tidak sering pikirkan, tetapi saya yakin dengan bertambahnya usia kita dan dengan bertambahnya kasus wabah penyakit yang ada hari-hari ini, akan tiba saatnya kita semua juga akan memikirkannya dan mulai bertanya, Tuhan, berapa lama lagi lah ya aku ini akan hidup? Tuhan, berapa usiaku nanti pada waktu Engkau panggil aku pulang? Engkau mungkin bertanya, apakah Tuhan akan memberiku usia panjang umur, atau akan memanggil aku pada saat masih relatif muda, sama seperti teman kenalan kita banyak yang tiba-tiba dipanggil Tuhan pulang. Kita juga mungkin bertanya, Tuhan, apakah yang akan terjadi? Apakah yang akan menjadi penyebab kematianku nanti? Apakah karena sakit penyakit? Apakah karena sakit tua? Atau apakah karena kecelakaan? Atau karena kena COVID? Nah saudara, pertanyaan seperti itu Anda tidak akan menemukan jawabannya. Karena hal-hal itu adalah rahasia miliknya Tuhan. Kenapa Dia rahasiakan? Supaya hari ini kita hanya fokus melakukan perkataan firman yang Dia sudah nyatakan bagi kita. Yaitu Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, saya tidak tahu kapan saya akan dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana cara saya akan mati. Tentu saya berharap Tuhan memberikan saya panjang umur.
dengan satu alasan. Karena masih ada begitu banyak hal yang ingin saya lakukan untuk memberi buah bagi dia. Tetapi saya tidak perlu takut. Saya tidak perlu hidup dalam ketakutan akan kematian saya. Sebab bagi saya, bukan cara mati yang menentukan hidup kekalku, melainkan cara aku hidup di dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, mau matinya lewat cara apapun juga, yang penting selama kita hidup, mari kita pastikan cara hidup kita adalah cara hidup orang-orang benar. Soal mati seperti apa, itu hanya sarana untuk menghadap Bapa di sorga. Saudara, yang keempat, sering juga kita bertanya, bagaimana ya tentang keselamatan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin itu anggota keluargamu yang belum bertobat, atau mungkin tetanggamu yang hidupnya hancur-hancuran, atau seorang teman yang belum menerima Tuhan Yesus. Bahkan mungkin anak-anakmu yang masih hidup narkoba, masih hidup dalam kenakalan remaja. Saudara, mungkin engkau sudah mendoakan mereka bertahun-tahun. Tetapi sampai hari ini Anda tidak melihat ada sedikit ketertarikan mereka untuk ikut Tuhan seperti Anda. Lalu engkau mulai bertanya, Tuhan, apakah nanti akhirnya anak-anakku ini akan bertobat Tuhan? Apakah nantinya suamiku atau istriku akan bertobat, orang tuaku akan bertobat? Kalau engkau bertanya itu, saya mau beritahu saudara, Anda tidak akan terima jawabannya. Tuhan rahasiakan karena itu adalah milik Tuhan. Kenapa dia rahasiakan? Supaya kita melakukan segala perkataan Tuhan yang dia sudah nyatakan bagi kita. Yaitu bahwa bukan hanya kamu yang ingin menyelamatkan mereka. Tuhan juga ingin menyelamatkan mereka. Bahkan orang-orang yang tidak ingin diselamatkan. Yeskiel 18 ayat 22 Tuhan menyatakan begini. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya dia hidup? Nah, itu yang Tuhan nyatakan. Jadi, jika hari ini engkau sedang merindukan pertobatan anak-anakmu, atau pertobatan pasangan hidupmu, orang tuamu, atau sahabatmu, maka pernyataan Tuhan ini akan menjadi sebuah pegangan bagimu untuk terus mendoakan mereka, dan tidak pernah berputus asa untuk mendoakan mereka. Saudara, saya berpegang kepada kebenaran besar ini, bahwa sekalipun seseorang tidak mau mencari Tuhan, tetapi kalau engkau terus berdoa buat mereka, Tuhan sendiri yang akan datang mencari mereka. Dan kalau Tuhan yang cari, Tuhan pasti menemukan dia. Ingat, domba yang hilang tidak bisa menemukan gembalanya. Tetapi gembalanya pasti akan menemukan dombanya. Haleluya. Yang kelima, pertanyaan tentang kira-kira besok akan ada kejadian apa lagi ya? Saudara, jangan pergi kepada peramal. Sebab Yakobus 4 ayat 13 dan 14 sudah berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara, kita harus tetap membuat perencanaan. Tetapi kita tidak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi besok. Why? Karena besok adalah rahasia milik Tuhan. Kenapa dia rahasiakan? Supaya saudara dan saya fokus melakukan firman Tuhan yang dia sudah nyatakan bagi kita. Yaitu dalam Matius 6 ayat 34.
Dia berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oh, Tuhan Yesus berkata, lihatlah burung-burung di udara yang diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Makanya saudara, saya tidak perlu tahu hari ini apa yang akan terjadi hari besok. Sebab saya sudah diberitahu siapa yang memegang hari esokku. Haleluya. Masa depan Anda dan saya terletak di tangan Tuhan, Bapa Surgawi yang sangat mengasihi saudara dan saya. Pegang itu baik-baik. Nah saudara, dan kemudian ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan inilah yang paling perlu Anda lakukan daripada mengkhawatirkan hari esok. Ingat Tuhan Yesus berkata, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Bapamu yang akan mengurusnya. Tetapi engkau, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala keperluanmu itu akan Dia tambahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Yang keenam, mungkin kalau Anda seorang hamba Tuhan, mungkin Anda pernah bertanya, atau paling tidak kalau engkau hamba Tuhan yang betul-betul concern tentang pelayananmu, tentu engkau akan bertanya, bagaimana nanti akhir pelayanan hidup saya ini? Apakah pelayanan yang saya bangun ini akan bertahan lama atau tidak? Jikalau Anda seorang pelayan Tuhan seperti saya, ada saat-saat di mana muncul pertanyaan seperti ini. Apakah pelayanan ini akan langgeng ya Tuhan? Apakah yang akan terjadi dengan pelayanan saya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Apakah pelayanan saya ini sudah benar-benar maksimal dan berkenan kepada Tuhan? Apakah pelayanan saya ini menjadi berkat dan membawa perubahan bagi jemaat atau tidak? Saudara, pada intinya kita sendiri tidak tahu pelayanan kita akan seperti apa nantinya. Tuhan menyembunyikannya dari kita supaya Anda dan saya yang melayani Tuhan tetap melakukan segala perkataan firman yang Dia nyatakan kepada kita, yaitu 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Haleluya. Saudara, apa yang akan terjadi dalam pelayanan kita 10 tahun ke depan? Saudara, saya nggak tahu, Anda pun tidak akan pernah tahu. Tetapi yang pasti kita harus tahu bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. Sebab itu tetaplah melayani Tuhan, tetaplah setia melayani Tuhan. Apa yang Dia masih sembunyikan bukan berarti itu ada hal yang buruk. Semuanya pasti kebaikan. Dia hanya mau melihat apakah kita setia, terutama melayani Tuhan di saat-saat yang sulit seperti hari-hari ini. Tetaplah melayani Dia. Tetaplah lakukan kehendak Tuhan. Yang ketujuh, saudara, ini pertanyaan yang jarang, tapi kalau saudara adalah orang Kristen yang betul-betul sejati, tentu Anda juga akan punya pertanyaan ini. Apakah aku mengalami kemajuan ya dalam kehidupan rohaniku? Kenapa ini penting, saudara? Karena kita semuanya tahu apa yang harus kita khawatirkan jika kita tidak mengalami kemajuan dalam Tuhan. Yaitu apa yang dinyatakan dalam Matius 7 ayat 21. Pada hari penghakiman orang-orang akan berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah melayani Engkau, sudah lakukan ini itu. Tapi Tuhan katakan, enyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Padahal sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh. Nah saudara, kita juga tahu bahwa Alkitab mengajarkan bahwa di dalam hidup ini kita harus bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tentu serupa dalam kekudusannya, serupa dalam ketaatannya kepada Tuhan. Nah, kalau menjadi serupa artinya harus ada progres. Saudara yang kasih Tuhan, orang lain mungkin bisa melihat pertumbuhan Anda,
dari luar. Tetapi realitasnya hanya kita sendiri yang tahu. Hanya kita yang tahu kelemahan-kelemahan dan mungkin ada dosa yang masih menempel di dalam kehidupan kita. Sehingga sekali-sekali dia akan muncul membuat kita menemukan diri kita sedang khawatir. Tuhan, aku kok jatuh lagi begini. Apakah nanti kira-kira engkau tolak atau tidak? Saudara, itu pertanyaan yang bagus. Daripada engkau acuh, engkau tidak pernah mempertanyakan, tidak pernah memastikan lagi bahwa engkau sedang berada di dalam jalur keselamatan. Nah, untuk itu saudara, Anda dan saya tidak bisa menilai kemajuan spiritual kita. Kenapa? Karena yang berhak untuk menilai kita hanyalah Tuhan sendiri. Dan nilaimu itu seperti apa? Itu rahasia milik Tuhan. Dia tidak akan beritahu kepada kita, engkau dapat angka 100 atau dapat angka 5. Kenapa? Supaya Anda dan saya tetap melakukan segala perkataan firman yang dinyatakan bagi kita. Yaitu Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang saya tahu hanyalah saya hari ini tidak seperti saya sebelum saya bertobat. Tetapi saya juga tidak tahu bahwa saya sudah mengalami progres sampai sejauh mana. Dan juga saya tahu persis bahwa saya masih belum seperti apa yang Tuhan harapkan. Yaitu menjadi seperti Kristus. Oh, rasanya untuk menjadi seperti Kristus masih terlalu jauh sekali. Tetapi saya tidak mau berkecil hati. Demikian juga saudara jangan berkecil hati. Karena iman kita kepada Kristus itu telah membenarkan engkau di hadapan Bapa di sorga. Itulah yang Tuhan nyatakan dalam Roma 5 ayat 1. Nah saudara. Dan selama kita masih bernafas. Dan kita masih terus berharap untuk berubah menjadi serupa dengan Kristus. Maka ayat 5 dari Roma pasal yang kelima ini berkata, pengharapan seperti itu tidak akan mengecewakan engkau dan tidak akan mengecewakan Tuhan. Artinya engkau akan terus berubah sampai sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Sebab itu saudara, percayalah kepada Tuhan sekalipun jalan di depanmu masih tersembunyi di balik kabut tebal. Dan tetaplah lakukan semua firman yang Tuhan nyatakan kepadamu untuk engkau lakukan. Saya tutup dengan Yosua 1 ayat 7 dan 8. Allah berfirman, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, engkau terlalu ajaib. Perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan tidak dapat kami bayangkan dengan akal pikiran kami. Kami berterima kasih Tuhan, banyak hal yang engkau rahasiakan, tetapi tidak semua hal engkau rahasiakan. Terima kasih di tengah-tengah begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Engkau tidak menjawab semuanya, tetapi engkau menyatakan apa yang harus menjadi pegangan kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kepada kami sebuah pewahyuan besar dan dalam. Supaya di dalam kami menjalani hidup ini, kami benar-benar menjalaninya sesuai dengan segala ketetapan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Dan Bapa di sorga, sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara yang kasih Tuhan, persiapkanlah perjamuan kudus ini. Dan mari kita bangkit berdiri. Inilah tubuh Kristus. Mari katakan bersama-sama. Ini adalah tubuh Kristus. Ini adalah daging anak domba Allah. Aku percaya bahwa dia sudah menyerahkan tubuhnya supaya aku yang seharusnya binasa peroleh hidup yang kekal. Aku yang seharusnya menderita, aku mendapatkan kelepasan. Dan bahwa di dalam tubuh Kristus ada bilur-bilur yang menyembuhkan aku. Aku percaya dan aku terima kuasa bilur itu. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Saudara, mari angkat cawan kita. Katakan, inilah darah Kristus. Darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan untuk membasuh segala pelanggaranku. Aku percaya di dalam darah anak domba Allah ada kuasa, ada perlindungan. Maka karena aku percaya, aku meminumnya dan aku menerima kuasa darah Yesus. Minumlah. Mari kita berdoa. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Aku menerima kuasa-Mu. Aku menerima kasih-Mu. Aku menerima kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tangan saudara. Angkatlah wajahmu. Dan terimalah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Api Pentakosta yang ketiga turun ke atasmu saat ini. Api Pentakosta yang memberikan engkau otoritas dan kuasa. Api Pentakosta yang akan terus menyala membuat pelitamu tetap bernyala. Api Pentakosta yang ketiga yang akan memberikan engkau kekuatan untuk menerobos kegelapan. Turun ke atasmu. Turun saat ini. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus, turun saat ini. Roh Kudus hembusi kami semuanya. Hembusi kami dengan
api Pentakosta yang ketiga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus engkau terima. Korialaba shanda makaralaba. Kira shanda makaralaba ralaba sikapata karam. Engkau terima itu. Kira masanda makaralaba ralaba shanda. Terima dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sertai anak-anak-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit. Berikan kiranya kekuatan kepada mereka yang lemah. Dan biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Kristus Sang Raja Damai. Serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Turun kata saudara sekalian. Menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Saudara yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. We love you as much as Christ loves us. Haleluya.